Oke, jalanannya rusak. Oke, hancur lagi jalanannya. Masih jauh pak, masih jauh. Pekalongan, lumayan ya. Ini kayaknya bisa nih kita putar di halaman warga. Oke, kita putar di sini. Wah, sungguh cara memulai perjalanan yang sulit. Oke, alhamdulillah salah satu terlewati teman-teman. Sekarang kita ambil kanan. Jadi lokasi homestay-nya tuh cukup dekat dengan semuanya, strategis menurut saya. Jadi kalau kalian mau ke Sikunir tuh nggak nyampe 10 km teman-teman. Mungkin tadi 7-8 kilo ya, dan itu waktunya sekitar 15 menit kita udah nyampe. Cuman tadi saya waktu ke Sikunir, oh iya sorry, karena ini trip hari ketiga, saya riset ya trip 2-nya. Jadi kita mulai dari 0 lagi, dan total perjalanan touring selama 3 hari kemarin sama ini hari keempat sudah 889 km teman-teman. Oh ya, jadi tadi tuh saya ke Sikunir, saya dari homestay berangkat jam 4:30 pagi teman-teman. Nih titik 0 Dieng, kalian jalan kaki juga bisa. Dan ini ikonik banget tempat foto kalau kalian touring ke Dieng ya kan. Ya, jadi tadi saya berangkat 4:30 ke Sikunir, dan ternyata itu telat. Jam 5:15 saya udah nyampe di parkiran ya. Dan itu udah mulai terang teman-teman. Dan padahal sunrise-nya bagus banget tadi asli. Cuman saya ketinggalan. Karena ternyata jalan kaki trekkingnya tuh masih lumayan. Dan saya akhirnya karena udah pasti ketinggalan ya kalau sampai ke puncak, jadinya saya tadi cuma nyampe yang pelataran Sikunir aja teman-teman. Jadi mungkin sekitar 400 atau 300 meter dari parkiran jalan kaki ya. 5 atau ya gak nyampe 10 menit jalan kaki. Sementara kalau kalian mau ke puncaknya, puncak Bukit Sikunir, itu masih 500 meter dan itu nanjak teman-teman. Karena saya belum sarapan, gak bawa air juga, dan udah telat, akhirnya saya putusin di pelataran Sikunir aja, nikmatin sunrise teman-teman. Oke, jadi perjalanan pulang kali ini kita menuju Pekalongan ya. Di Pekalongan, lanjut ke Pemalang, Tegal, Brebes, dan juga ke Indramayu, Cirebon, Cikampek, sampai nanti akhirnya kita ke Jakarta teman-teman. Dari Jakarta ya tinggal paling 1 jam menuju Tangerang Selatan, tempat tinggal saya. Wah, cerah banget teman-teman hari ini. Sekarang jam 8 pagi ya, hari Jumat 7 November. Jadi kemarin tuh Kamis malam tuh full hujan teman-teman sampai jam 8 apa jam 9 malam gitu. Saya tadinya mau nyari makan malam keluar, akhirnya karena hujan saya batalkan dan saya pesan makanan di penginapan aja. Jadi karena kayaknya kita kanan ya. Jadi karena ibunya jual makanan ya, dia jual nasi goreng, Indomie, saya pilih di situ aja, dan harganya masih terjangkau sih. Oke, view-nya bagus banget, subhanallah teman-teman. Jadi mungkin karena hujannya udah dihabisin semalam, sekarang langitnya cerah banget. Oh, ini apa nih teman-teman? Punya Pertamina kayaknya ya. Tadi waktu berangkat ke Sikunir sih emang banyak kayak jalur pipa gas gini. Oh iya nih, dari kawah dia. Ini mirip-mirip di Kamojang ya. Cuman di sini lebih dekat, kita bisa ngeliat. Gokil, ini pasti panas banget itu. Oke, kita masih lanjut terus teman-teman. Sepanjang perjalanan mata segar banget liatnya.
Kita berangkat tadi sekitar jam 8 pagi ya. Mungkin perjalanan akan makan waktu 14 jam kali ya paling lama. Karena kan kita istirahat dulu, ntar juga ada Jumatan ya kan. Ini kenapa nih Pak? Cobain muter balik ya. Gokil ya. Muter balik di jalan sempit ini. Untuk mobil sebesar ini. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Setelah tadi iklan sejenak ya, karena ada truk muter balik di jalan sempit. Oke, ini saya belum pernah sama sekali lewat sini teman-teman. Sama sekali dari dulu sampai sekarang ini for the first time ya kita lewat jalan ini. Jadi mari kita lihat seperti apa perjalanannya ya. Semoga sih jalanannya masih kayak gini nih, masih ya layak dilewati. Oke, ini kayaknya kita ambil kanan tadi di sini menuju Telaga Dringo ya. Soalnya saya sempat lihat di Maps kita ngelewatin Telaga Dringo teman-teman. Jadi harusnya kita menuju ke arah yang sama ya. Soalnya kalau lurus itu malah ngebalikin kita ke Wonosobo lagi. Ke Banjarnegara ya. Wah, bagus sangat. Ini cocok nih buat foto. Bentar ya, di sana kali enak. Wah, saya merasa beruntung banget teman-teman. Touring saat ini tuh di tengah musim hujan yang sangat dahsyat. Saya dapat cuaca yang sangat indah gitu ya, sangat cerah, sangat perfect. Dan hawanya tuh dingin karena ini bekas hujan, jadi nggak panas gitu, jadi enak banget buat berkendara ya kan. Oke, setelah saya cek Google Maps ternyata kita di jalan yang benar teman-teman. Ini jalan menuju Pekalongan via Telaga Dringo. Kalian ada yang pernah lewat sini nggak nih? Saya pertama kali banget lewat sini. Dan harusnya dari sini kita udah tinggal ikutin jalan utamanya aja ya. Oke, jadi kita mendaki bukit ya. Saya nggak tahu sih Telaga Dringo itu wisata yang populer apa enggak, dan dia kayaknya udah bukan termasuk Dieng ya, harusnya ya. Mungkin satu trip ya dari saya teman-teman, kalau kalian pengen lewat jalan baru yang belum pernah kalian lewatin sebelumnya dan kalian nggak tahu kayak gimana bentukan jalannya sepanjang berapa puluh kilometer ke depan. Oh, Telaga Dringo di sini teman-teman. Oke, iklan. Ya, jadi menurut saya, saran saya lebih baik bensinnya diperhatiin teman-teman. Soalnya ini info aja, kalau kalian lewat Telaga Dringo ya menuju Pekalongan dari Dieng, itu tuh saya nggak lihat ada eceran, nggak ada juga SPBU Pertamina teman-teman. Ini tanah jalannya. Oh, nah ya kayak gini. Masih ada kejutan-kejutan di depan. Jalannya ini kah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi yang penting kalau bensin kalian masih aman, insya Allah kalian aman teman-teman sampai mencapai tujuan kalian. Oh benar, jadi emang kita tadi lewatin Telaga Dringo dan masih lumayan ya ke Pekalongan. Tapi emang tadi pagi saya cek kalau dari homestay ke daerah Pekalongan tuh 1,5 jam teman-teman. Dan kita ini baru jalan setengah jam aja. Dan itu pun kita kan banyak berhenti ya tadi ya. Jadi harusnya masih 1 jam lebih menuju Pekalongan, menuju Pantura nih. Ini kita malah jadi kayak belusukan ya. Mana tadi sepanjang jalan tuh banyak bekas tanah merah, mungkin karena motor-motor para tukang kebun ya. Kan mereka parkirnya di tanah, jadi pas balik ke jalanannya tanahnya ke bawah tuh. Oke, ini di mana? Di mana kita? Platnya sudah G sih, udah bukan AA lagi. Harusnya ke sini kan. Tadi ada bapak-bapak naik motor. Aduh. Dan ini harusnya ke sini nggak? Bu mau nanya, ke Pekalongan lurus ya? Pekalongan? Iya, lurus ya. Kasih ya.
Oke, jadi jalannya benar lewat sini. Waduh, sebenarnya saya nggak masalah ya kalau turunannya agak curam hmm, asal jalannya bagus. Kalau kayak gini kan menguji shock breaker kita. Aduh, aduh. Ya semoga di depan nggak tanah nih jalannya. Pantas motornya banyak kan trail-trail gitu ya. Karena emang lebih cocok dengan medan di sini teman-teman. Kasihan motor saya ini. Oke, ada peringatan di depan. Awas remblong. Ya, lagi-lagi kita diingatkan betapa pentingnya rem teman-teman. Apalagi nih turunan panjang ya. Oke, panjang banget turunannya. Hati-hati, hati rem. Oke. Ya, jangan lupa digas tipis-tipis kalau motor matic ya guys. Biar masih kesentak sama mesin. Oke, batang kiri pantura. Oke, kantor desanya kanan. Jadi kita ambil kiri. Untung langitnya cerah. Kalau hujan agak menyedihkan juga saya lewat sini. Aduh. Oke. Jalanannya rusak. Di sini aja sampai sana. Oh, masih rusak ternyata. Mungkin that's why teman-teman, salah satu jalur yang direkomendasikan adalah lewat Banjarnegara lagi, karena mungkin jalannya lebih bagus kali ya. Dipikir-pikir intensitas warga luar yang lewat sini juga kayaknya jarang. Dan kayaknya kalau mau ke Pantura tuh lebih cepat lewat itu ya, lewat Batang ya, bukan lewat sini. Oke, ini ada lagi jalannya satu lagi deh, bukan lewat sini. Saya nonton orang-orang yang ke Dieng dari Pantura tuh kayaknya nggak ada yang lewatin. Oke, jalannya udah bagus lagi teman-teman. Ada kali tadi sekitar 2 kilo jalan rusak. Ini halus, jadi masih lumayan enak buat turun tanpa harus menyiksa rem dan juga shock breaker ya. Dan perut kita juga jadi nggak sakit kan kalau jalannya halus kayak gini gitu. Waduh, gokil. Ada patahan ya. Kalau digas, kalau nggak direm bisa jatuh kali saya tuh. Jadi pokoknya kalau kalian lewat sini harus fokus ya teman-teman. Saya kadang kita ngerasa jalannya lagi bagus-bagusnya, ternyata di depan ada patahan cukup dalam dan tajam ya, dan itu mengerikan. Lagi kalau kalian sendiri. Jadi mungkin saya tidak menyarankan jalan ini ya. Mungkin coba nanti saya cek nih orang-orang kalau ke Dieng tuh dari Pantura lewat sebelah mana, kayaknya nggak lewat sini deh. Soalnya saya nggak pernah lihat ada yang di jalan kayak tadi teman-teman. Oke, hancur lagi jalanannya. Mantap. Sakit asli. Aduh, Oke. Kita baru 17 km dari Dieng. Belum jauh, cuman ini kita hampir 1 jam karena emang jalanannya nggak bisa, kita nggak bisa bawa cepat gitu di sini. Aduh, rusak lagi pak. Naik ATV cocok nih lo sini nih. Masih jauh ya? Harusnya sih masih jauh ya. Kita belum ada 20 km di jalan. Masih jauh pak? Masih jauh?
Pekalongan lumayan ya. Ya lumayan jauh. Bapaknya juga nggak yakin sih tadi. Oke, jadi habis istirahat sebentar. Jadi setelah saya cek Google Maps, nama daerahnya tuh Karang Tengah ya. Dan ini harusnya udah nggak terlalu jauh ya menuju Pekalongan, teman-teman. Jadi kita habis ngistirahatin rem juga, sekalian minum ya. Belum minum kita dari jalan tadi. Sekarang jam 9.13, lumayan kita istirahat 13 menit berarti ya. Tadi kan jam 9 tuh pas sampai. Oke, sekarang kita udah sampai di wisata alam Sikembang. Kayak wisata pinus gitu kayaknya ya. Parkir 5.000, HTM-nya 10.000, mobil 5.000, motor 2.000 teman-teman. Sikembang. Ya, ini mirip-mirip Mangunan ya yang di Jogja. Selamat jalan. Jadi kita meninggalkan apa nih? Selamat jalan dari Kembang Langit. Oh, selamat jalan dari Kembang Langit. Jadi tadi nama daerahnya Kembang Langit. Oke, kita masih di ketinggian dan terus menurun dari tadi teman-teman. Kelihatannya itu kota Pekalongan ya di bawah sana. Tapi nggak tahu deh. Kedai pengkolan. Ini macam-macam ini nih teman-teman. Kalau kalian tahu di Bandung daerah Puncelut. Jadi banyak rumah makan dan kafe-kafe gitu di pinggir tebing ya. Sambil view-nya tuh kota Bandung. Mungkin ini sama konsepnya tapi view-nya kota Pekalongan ya. Oke, sekarang kita ada di Masjid Besar Babu Salam, Bandar Batang teman-teman. Oh, kalian tahu gak sih? Ini sebuah rekor teman-teman. Jadi average bensin saya di by speedometer tuh 69,3 km per liter teman-teman. 69,3 km per liter. Mungkin karena turunan kali ya dari tadi ya. Dan ini udah ditempuh dalam jarak 32 kilo, lumayan kan? Biasanya tuh di Tangsel ya, saya tuh rata-rata ya average bensinnya kalau baru banget isi ya, baru banget kita reset di derek deh. Ya kalau baru banget kita isi reset kayak tripnya, itu tuh paling banget ya teman-teman. Itu 50 km per liter. Ini 69, hampir 70 km per liter. Gila, hemat ya. Cuman kan ya karena turunan aja. Ntar juga jalan lurus, turun lagi. Saya pasti nih ya, saya dapat average-nya kalau by speedometer itu 4445 deh udah. Kalau lagi touring ya, kalau lagi jarak jauh luar kota gitu, ya 4445 biasanya. Ya kita hampir sampai di Pantura, mungkin sekitar 20-an kilometer lagi teman-teman. Dan ini ternyata jaraknya baru 33 km ya dari Dieng ya, titik nol tadi. Sedekat itu ternyata. Tapi waktu tempuhnya lumayan ya. Udah 2,5 jam gitu di jalan berarti. Ini kalau average-nya tembus 70 km per liter gokil deh. Ini udah 69,5 km per liter teman-teman. Gokil, tembus teman-teman 70 km per liter ya. Mantap. Tadi sebenarnya jujur aja saya agak kaget ya waktu lihat dia kok 60-an kilometer per liter ya. Ini di Odo, perasaan di trip bukan di Odo. Kalau di Odo kan normal ya, naik turun gitu dia. Bahkan sampai 99,9 juga pernah gitu. Cuman nih tumben banget di trip nih. Di trip 2 ya. Trip yang dimana
mencatat perjalanan kita per harinya gitu. Oh, ini kalau sampai Tangsel rata-ratanya sehemat ini ya, rate konsumsinya sehemat ini, saya cuma perlu isi bensin 1 kali lagi teman-teman. Paling ini karena masih 3 bar ya, kita kemungkinan ngisi di daerah Tegal atau Brebes. Nah, soalnya kan masih bisa 100 nih, masih dapat teman-teman, 100 km. Oke teman-teman, kelihatannya kita udah mau sampai ke Pantura ini. Pekalongan Jakarta lurus. Finally, setelah 3 jam berarti ya di jalan, kita sampai juga di Pantura. Jadi kita di Pekalongan Selatan. Mungkin sekarang kita lewat gak sih ke kota Pekalongannya? Enggak ya harusnya ya. Bisa kotanya tadi lurus gak sih? Ya, tapi ini masih bagian dari Pekalongan teman-teman, kotanya para cheater. Sekarang kita tinggal mengikuti jalan garis kuning ini aja teman-teman. Berarti next stop dari Pekalongan kita akan sampai di Kota Tegal. Ini pertama kalinya saya motoran di Pantura. Wow, kalau naik mobil saya udah pernah, dan saya nggak terlalu suka sebenarnya karena banyak kendaraan besar ya, banyak truk gitu, dan dia cuma 2 jalur. Jangan kalau lewat utara mending sekalian lewat Cipali aja, lewat jalan tol kalau naik mobil ya. Tapi kalau naik motor nih first time banget, pertama banget teman-teman. Dan ini khas pantai utara ya, panas. Oke, halo teman-teman. Sekarang posisi kita lagi di Cirebon ya. Sekarang udah jam 1:30. Tadi udah Jumatan, udah makan siang juga. Jadi udah segar lagi kita. Total jarak hari ini udah kita tempuh sejauh 197 km teman-teman. Hampir 200 ya. Dari jam 7 pagi dari Dieng tadi. Kita masih di Pantura ini teman-teman. Untuk jarak ke Tangsel dari Cirebon ini masih sekitar 260 km teman-teman. Masih lumayan jauh ya, mungkin bisa ditempuh dalam waktu 8 jam. Selamat datang di Kabupaten Cirebon. Oke, jadi tadi kita di kota Cirebon, sekarang masuk ke kabupatennya. Untuk kondisi cuaca di hari Jumat jam 1:30 siang ini cukup panas ya teman-teman. Kayaknya bakal hujan nih nanti sore, soalnya rasanya gerah banget. Apalagi tadi dari jam 11 tuh sampai jam 12 ya, itu panas banget. Kayak energi kita terkuras cukup cepat teman-teman. Tapi harapannya semoga nanti sampai kita di Tangsel nggak hujan ya. Soalnya sekarang kelihatannya udah mulai berawan nih teman-teman. Padahal tadi di jalan daerah Tegal ya, itu langitnya biru bersih tanpa awan teman-teman. Oke, Patra Cirebon kanan, Jakarta kiri teman-teman. Untuk bensin tadi kita udah ngisi 1 kali di daerah mana ya, saya lupa. Brebes kayaknya deh tadi. Daerah Brebes kita isi 55.000, ngabisin semua uang cash kita. Jadi uang cash saya 700.000 yang saya bawa ketika berangkat, sekarang udah habis teman-teman, sisa 4.000. Itu 4.000 juga saya sisain buat bayar parkir ya. Misal kalau ke Indomaret atau makan gitu kan pasti ada tukang parkirnya ya sekarang ya. Oke, sekarang kita harusnya udah di mana ya, Palimanan bukan? Di Ciwaringin. Jadi kalau lurus itu kalian ke arah Subang bisa, ke arah Subang bisa, ke arah Bandung bisa. Nah kalau kalian mau lewat
Pamanukan kita belok kanan teman-teman. Tangan sudah mulai pegel. Dari jam 7 sampai jam 2 ya kita udah nyetir 7 jam, hampir 7 jam. Waduh gila, kalian pernah gak sih kayak di Pantura terus ngantuk? Waduh, tiba-tiba banget nih berhenti kak. Kita coba cari masjid kali ya, enaknya ya. Tapi jujur ini tumben aja teman-teman, saya ngantuk di jalan. Padahal kemarin kita jauh nggak ngantuk sama sekali saya teman-teman. Di jam-jam segini juga. Apa karena tadi pagi kita itu ya kasih kunir ya, nonton sunrise jam 4 saya udah bangun teman-teman. Jadi kayaknya kita kepagian bangunnya, yang dimana hasilnya saya ngantuk sekarang. Kita udah berkendara juga 244 km teman-teman. Oke, kita istirahat dulu teman-teman di SPBU Pertamina. Gimana kita parkir sini aja deh. Nah, oke kita istirahat dulu teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita udah istirahat ya, udah cuci muka, rebahan sebentar. Nggak rebahan sih, kayak senderan aja. Kita udah jalan lagi, sekarang udah jam 3 sore teman-teman. Kita posisi di Indramayu ya. Tadi lagi ada demo, tapi nggak lihat saya demonya tentang apa teman-teman. Dan di sini ada kontraflow. Kayaknya emang setiap jembatan sekarang lagi pada di maintenance ya mungkin ya. Jadi ada jembatan dikit kita kontraflow. Ini udah beberapa kali nih. Ini gara-gara kontraflow sama ada demo tadi yang arah ke Jawa Tengah ya, macet. Panjang juga ini teman-teman. Untuk yang mobil ya, truknya juga banyak. Bensin sisa 2 bar teman-teman, paling kita di daerah Bekasi nih ngisi lagi. Tadi sih jarak ke Jakarta masih 180-an kilometer ya. Mungkin sekarang harusnya udah tinggal 150 atau 140 teman-teman. Wah, kacau. Panjang banget ini. Ini sekilo ada ini macet teman-teman. Kacau teman-teman, ini udah 4 kilo ya sejak demo tadi dan masih macet. Ini nggak ada jalan alternatif apa ya, lewat perumahan gitu atau lewat desa-desa di belakang, jadi nggak harus ngantri di jalan utama. Nah kayaknya macetnya sampai sini nih teman-teman, lumayan banget ya tapi ya yang paling belakang tuh. Oke teman-teman, sekarang udah mau jam 4 sore. Kalian bisa lihat di kiri gelap banget. Kayaknya di daerah sana udah hujan ya. Di sana kan harusnya Purwakarta ya harusnya ya, kalau dari sini. Ini kayaknya saya udah lewatin Pamanukan teman-teman. Tadi lewat Ciasem. Sekarang nggak tahu nih udah masuk Karawang atau belum ya. Saya belum nemu tanda-tanda. Bensin udah kedip sejak 6 km yang lalu teman-teman, padahal baru kita isi di Brebes. Well, setidaknya kita menuju ke arah yang terang ya teman-teman. Kalian bisa lihat di spion ya. Gelap banget di belakang. Mungkin udah hujan kali ya di daerah-daerah Indramayu gitu tadi, soalnya itu udah gelap banget. Padahal masih jam 4 sore ya.